Di sebuah rumah makan kecil di Indramayu, keberuntungan datang begitu cepat, tapi juga pergi dengan cara yang mengerikan. Seorang pria muda, Dedi, datang untuk bekerja di rumah makan yang terkenal dengan masakan lezat dan suasana yang sangat hangat. Tapi, di balik itu semua, ada sesuatu yang tersembunyi. Suatu malam, setelah ia memasuki ruang dapur yang terkunci rapat, ia menemukan rahasia yang tidak seharusnya ia lihat. Sesuatu yang bisa merenggut nyawanya. Apa yang sebenarnya terjadi di dapur itu? Temukan jawabannya dalam kisah horor ini. Halo Sobat Fai Horor, bagaimana kabarmu hari ini? Saya harap kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Kali ini kita akan memberikan video cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Pada suatu senja yang sepi, angin bertiup perlahan melewati jalanan kecil di Indramayu. Di ujung jalan berdiri sebuah rumah makan sederhana, tenda sate. Rumah makan ini sudah lama dikenal karena masakannya yang menggugah selera, terutama sate ayam yang selalu laris setiap harinya. Namun, siapa sangka, di balik kepopuleran itu, ada cerita kelam yang tak diketahui oleh banyak orang. Sebuah cerita yang dimulai dengan kedatangan seorang pemuda bernama Dedi. Dedi, seorang pemuda dari desa terpencil, baru saja pindah ke Indramayu. Ia datang dengan harapan bisa memperbaiki hidupnya dan menghindari kemiskinan yang menjerat keluarganya. Setelah mencari pekerjaan di sana-sini, akhirnya ia mendapatkan tawaran kerja di rumah makan tenda sate. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Hadi, sangat ramah dan menyambut Dedi dengan tangan terbuka. "Kami tidak hanya mencari pekerja, tapi juga keluarga," kata Pak Hadi dengan senyuman yang menenangkan. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh sejak pertama kali Dedi memasuki rumah makan itu. Ruangan dapur yang selalu terasa panas, tapi juga selalu sunyi dan penuh ketegangan. Setiap kali Dedi bekerja di dapur, ia merasa ada mata yang mengawasinya, meski tidak ada seorang pun yang ada di sana. Terkadang, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, padahal ia tahu tidak ada orang lain selain dirinya. Suatu malam, Dedi terjaga larut karena kesulitan tidur. Ia mendengar suara pintu dapur yang dibuka pelan. Ketika ia melangkah mendekat, ia melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Dapur itu kosong, namun cahaya lampu dari langit-langit berpendar sangat terang, menyinari sebuah meja kayu besar yang biasanya tertutup dengan lapisan kain hitam. Tak bisa menahan rasa penasarannya, Dedi membuka kain tersebut dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di atas meja kayu itu, terdapat sebuah benda yang sangat aneh, sebuah patung hitam yang tampaknya terbuat dari batu dengan rupa menyeramkan. Namun, bukan hanya itu yang membuat Dedi takut. Di sekitar patung itu, terdapat bekas darah yang mengering dan bau busuk yang menusuk hidung. Dedi yang merasa terkejut dan ngeri, mencoba menutup kain kembali, tetapi tiba-tiba sebuah suara berat dan dalam terdengar membuat tubuhnya kaku. "Jangan pernah membuka kain itu lagi," suara itu berbisik. "Jika kau ingin hidup, jangan ganggu yang ada di sini." Dedi terdiam, tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba lampu dapur itu padam dengan sendirinya. Dalam kegelapan, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa dan jantungnya berdegup kencang. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, semakin dekat. Siapakah yang mengawasinya? Apa yang sedang terjadi di rumah makan ini? Dalam kepanikan, Dedi berlari keluar dari dapur, tapi sesuatu menghalangi jalannya. Sebuah bayangan besar muncul di pintu depan, menutupi cahaya bulan. Apakah itu manusia atau sesuatu yang lebih buruk lagi? Dedi merasa tak bisa melarikan diri, terperangkap dalam kegelapan yang menghimpitnya. Itulah awal mula perjalanan Dedi yang tak terduga.
masuk lebih dalam ke dalam misteri kelam rumah makan tenda sate. Tapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana nasib Dedi yang hanya seorang pemuda biasa bisa terjerat dalam ritual mengerikan ini? Ikuti terus kisah selanjutnya yang akan semakin menegangkan dan mencekam. Dedi tak bisa tidur sepanjang malam itu. Pikiran tentang apa yang ia lihat di dapur terus mengganggu pikirannya, berputar-putar dalam kepalanya seperti benang kusut yang tak bisa dilepaskan. Suara berat yang berbisik di telinganya masih menggema dalam pikirannya, dan bau busuk dari darah yang mengering terus tercium dalam ingatannya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan ini? Mengapa ada patung hitam yang diletakkan dengan sangat misterius? Dan yang lebih menakutkan, siapa atau apa yang telah mengingatkannya untuk tidak menyentuhnya lagi? Keesokan harinya, Dedi berusaha untuk bersikap biasa. Pagi itu, Pak Hadi menyapanya dengan senyuman hangat seperti biasanya. "Dedi, mari kita mulai hari yang baik. Banyak kerjaan hari ini, ya," kata Pak Hadi. Namun senyumannya tampak sedikit lebih dipaksakan daripada biasanya. Dedi hanya mengangguk meskipun hatinya dipenuhi rasa cemas. Sejak kejadian semalam, dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah makan ini. Semua terasa terlalu sempurna, terlalu teratur, seolah semuanya dikelola dengan tangan yang sangat kuat. Tapi tangan siapa yang mengendalikan semuanya? Saat Dedi mulai bekerja di dapur, ia mencoba untuk tidak memikirkan kejadian semalam. Namun, perasaan aneh itu tak bisa hilang. Setiap langkah yang ia ambil, setiap bahan yang ia potong, ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Sesekali ia merasa seperti ada bayangan yang melintas di sudut matanya. Tetapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya, menjelang sore, ketika Dedi tengah menyusun piring-piring untuk pelanggan yang datang, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Salah seorang pelanggan yang baru datang, seorang pria tua dengan jubah hitam, masuk ke rumah makan dan langsung duduk di pojok ruangan. Dedi sempat melirik, namun tak menghiraukannya, menganggapnya sebagai pelanggan biasa. Namun, pria itu tidak memesan apapun. Ia hanya duduk diam, memandang lurus ke arah Dedi, seolah sedang menunggu sesuatu. Setelah beberapa menit, pria itu akhirnya membuka mulut. "Pekerja baru, ya?" Suara pria itu terdengar seperti gemertak batu yang bergesekan. "Hati-hati, anak muda. Jangan biarkan dirimu terjebak di sini. Banyak yang datang dan hilang tanpa jejak." Dedi terkejut mendengar kata-kata itu. Ia menoleh, mencoba mencari tahu lebih lanjut, namun pria itu hanya tersenyum sinis, menyeringai tanpa ada niat untuk berbicara lebih banyak. "Apakah Anda tahu sesuatu?" tanya Dedi, tidak bisa menahan rasa penasarannya. Pria itu hanya menatapnya dengan mata yang tampak kosong, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. Ketika ia melewati Dedi, pria itu berkata dengan suara lembut namun tajam, "Sebaiknya kau pergi sebelum terlambat." Dedi merasa tubuhnya kaku. Kata-kata pria tua itu menggema dalam pikirannya, dan untuk pertama kalinya sejak ia mulai bekerja di rumah makan itu, Dedi merasa ketakutan yang nyata. Ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di sini, dan entah mengapa, ia merasa terperangkap di dalamnya. Seusai kejadian itu, Dedi tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Malam itu, setelah jam kerja berakhir, ia kembali ke dapur dengan niat untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah makan ini, tentang patung hitam yang ia temui sebelumnya. Ia menyelinap masuk dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang melihat. Begitu sampai di dapur, Dedi langsung menuju meja kayu besar yang tertutup kain hitam. Namun, kali ini ia tidak bisa menahan rasa takutnya. Tangan Dedi gemetar saat ia menyentuh kain itu, membuka sedikit untuk melihat lebih dalam. Dan seperti yang ia duga, patung itu masih ada, tergeletak di atas meja. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Patung itu tampak sedikit lebih besar dan lebih gelap dari sebelumnya. Dedi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
Ia merasa seolah-olah patung itu sedang memanggilnya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil patung itu, merasakan beratnya di tangan, dan merasakannya lebih dekat. Tiba-tiba, lampu dapur mati seketika, dan seolah-olah seluruh rumah makan itu terdiam. Kegelapan yang menyelimuti dirinya begitu pekat, lebih gelap dari biasanya. Hawa dingin menyusup melalui tulang-tulangnya, dan Dedi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang kuat dan jahat, seolah sedang menyedot seluruh energi hidupnya. Sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, suara keras terdengar dari belakangnya, dan ketika ia menoleh, matanya membelalak. Di sudut dapur, sebuah bayangan besar muncul, tampak seperti sosok manusia yang sangat tinggi dan besar. Sosok itu bergerak perlahan ke arah Dedi dengan langkah yang penuh ancaman. "Jangan pernah ganggu kami lagi," suara itu bergema di seluruh ruangan. Dedi merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap dengan ngeri. Itu bukanlah manusia. Itu adalah sesuatu yang lebih buruk. Apa yang akan terjadi dengan Dedi? Apakah ia akan selamat dari teror yang semakin nyata ini? Atau justru menjadi korban berikutnya dari rumah makan yang penuh dengan rahasia gelap ini? Ikuti terus kisahnya di kisah pesugihan rumah makan di Indramayu yang semakin menegangkan di setiap langkah. Dedi terdiam, kaku, seolah tubuhnya tidak mampu lagi bergerak. Matanya tak lepas dari bayangan besar yang perlahan mendekat. Suasana di dapur yang sebelumnya terang benderang kini berubah menjadi gelap gulita. Hanya ada cahaya samar dari bulan yang menyelinap melalui celah-celah dinding. Hawa dingin terasa menusuk dan jantung Dedi berdegup sangat kencang, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Bayangan itu semakin dekat. Sosok yang tinggi besar itu tampak jelas, seperti seorang pria dengan tubuh yang begitu besar, namun wajahnya tertutup oleh bayangan gelap. Hanya matanya yang terlihat, memancarkan sinar merah yang mengerikan, menyiratkan sesuatu yang tidak manusiawi. Dedi merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang kamu inginkan?" Suara Dedi tercekat, hampir tak terdengar. Namun, sosok itu hanya diam, seakan mendengarkan dengan sabar. Kemudian, tiba-tiba suara berat yang mengerikan terdengar lagi, kali ini seperti berasal dari dalam tubuh sosok itu. "Kau sudah melihat lebih dari yang seharusnya. Sekarang, kau harus membayar harga." Dedi gemetar. Rasa takut dan panik semakin melanda dirinya. Ia ingin berlari, ingin melarikan diri dari dapur yang terasa semakin sempit ini, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang mengikatnya di tempat itu. Dalam ketakutannya, ia teringat akan perkataan pria tua yang ia temui tadi siang. "Jangan terjebak di sini." Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat. Tanpa peringatan, tangan besar yang terbalut bayangan itu menyambar Dedi, dan seketika tubuhnya terangkat, terlempar ke dinding dapur. Dedi jatuh dengan keras, tubuhnya terasa sangat sakit, namun anehnya, rasa sakit itu terasa jauh lebih ringan dibandingkan ketakutan yang menyelimutinya. Namun, sosok itu tidak berhenti. Ia berjalan mendekat, dan kali ini, suara yang keluar dari mulutnya sangat menyeramkan. "Kau telah membuka jalan yang seharusnya terkunci rapat. Sekarang, kau harus menggantikannya." Dedi, yang terbaring di lantai, merasa kepalanya berputar. Ia berusaha bangkit, namun sekuat apapun ia berusaha, tubuhnya tidak mampu bergerak. Rasanya seperti ada tangan yang menahannya, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Lalu, seiring dengan kegelapan yang semakin pekat, Dedi mendengar sebuah suara yang datang dari dalam dirinya. Suara itu berbisik dengan lembut, namun sangat mengerikan. "Jangan melawan. Jika kau melawan, mereka akan datang. Mereka yang telah terjebak lebih lama dari dirimu." Suara itu semakin menguat, seperti 1000 bisikan yang datang dari segala arah, membingungkan pikiran Dedi. Suasana di sekitarnya semakin menekan, dan Dedi merasa seolah-olah udara di dalam dapur itu semakin tipis. Sesuatu yang jahat, yang lebih dari sekadar hantu, mulai merasuk ke dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuh Dedi kembali terangkat, dan sosok besar itu mengangkatnya dengan tangan yang kuat.
Dedi merasakan sebuah dorongan energi yang aneh, seolah kekuatan gelap yang besar mengalir melalui tubuhnya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah jaring tak kasat mata, yang semakin mempersempit ruang geraknya. "Jangan coba untuk melarikan diri," suara itu berbisik. "Kami sudah menunggu. Sudah lama kami menunggu." Dedi merasa sangat bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau siapa yang sebenarnya mengendalikan rumah makan ini. Namun, satu hal yang pasti, ia terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Sekali lagi, bayangan itu mengangkatnya lebih tinggi, dan kali ini, Dedi bisa melihat lebih jelas sosok itu. Wajahnya tertutup bayangan, namun ada sesuatu yang membuat Dedi semakin ngeri. Di balik bayangan itu, ia melihat wajah yang mirip dengan wajah Pak Hadi, pemilik rumah makan. Tetapi wajah itu tampak berubah, dipenuhi dengan luka-luka yang mengerikan, dan matanya memancarkan kilatan merah yang mengintimidasi. "Pak Hadi, apakah dia juga terlibat dalam semua ini? Apakah dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa Dedi bayangkan?" Sosok itu menurunkan Dedi perlahan, meletakkannya di lantai. Saat Dedi mencoba berdiri, sosok itu mengangkat tangan dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Sebuah cahaya merah tiba-tiba memancar dari telapak tangan sosok itu, dan Dedi merasa tubuhnya kembali kaku, seolah-olah ia terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak terhindarkan. "Ini adalah jalan yang harus kau tempuh," kata sosok itu dengan suara serak. "Kami tak bisa memberi jalan keluar. Tapi kau bisa menjadi bagian dari kami, jika kau ingin hidup." Dedi merasa tubuhnya semakin lemah. Semua kekuatan yang ia miliki seakan hilang begitu saja. Suara-suara aneh, suara bisikan dari dalam tubuhnya, semakin menguat, membingungkannya. Apa yang dimaksud dengan menjadi bagian dari mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan ini? Siapa yang bisa ia percayai, jika semua orang di sini tampaknya terjebak dalam kekuatan gelap yang tak terlihat? Dalam kebingungannya, Dedi teringat akan satu hal. Pria tua yang ditemuinya tadi siang, dia pasti tahu sesuatu. Dia pasti tahu tentang semua ini. Dedi bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Jika ia masih ingin selamat, ia harus menggali lebih jauh tentang rahasia gelap yang terpendam di rumah makan ini. Namun, perjalanan untuk menemukan kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. Dedi akan segera menyadari bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan, tempat di mana tidak ada jalan keluar. Dedi terjaga dari kekuasaannya yang mengikat, tubuhnya gemetar dan lemas, namun pikirannya berputar-putar dengan cepat. Apa yang baru saja terjadi? Semua yang ia alami terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Sosok besar yang mengancamnya, bayangan yang menyeramkan, dan suara bisikan yang semakin keras. Semua itu menuntunnya ke satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan ini? Apa yang tersembunyi di balik popularitas tenda sate? Pagi berikutnya, Dedi merasa seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Matanya lelah, tubuhnya masih terasa sakit, dan segala sesuatu di sekitar rumah makan itu tampak berbeda, lebih gelap dan lebih mencekam. Meski rasa takut masih membekas, ia tahu bahwa untuk bisa keluar dari sini, ia harus mencari tahu lebih banyak. Ia tidak bisa berdiam diri, tidak bisa terus-menerus dikuasai rasa takut. Pak Hadi, seperti biasa, menyambut Dedi dengan senyuman yang sama sekali tidak mencurigakan. Seolah tak ada yang terjadi, seolah rumah makan itu tidak menyimpan rahasia kelam yang mengancamnya. Tapi Dedi tahu, Pak Hadi menyimpan sesuatu, dan kali ini ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dedi memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam. Pagi itu, setelah beberapa pelanggan pergi, Dedi mencari celah untuk memasuki ruang yang biasanya tertutup, tempat di mana ia pertama kali menemukan patung hitam itu. Ia tahu ruang itu adalah tempat yang terlarang, tempat yang menyimpan banyak rahasia gelap. Di balik pintu kayu tua yang terletak di bagian belakang rumah makan, Dedi menemukan ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi dari pandangan siapapun. Dengan hati-hati, ia menuruni tangga yang basah, berderit setiap kali kakinya menginjakkan langkah. Suasana di bawah tanah itu begitu mencekam. Bau busuk dan keringat dingin mengiringi setiap langkahnya. Dedi menoleh kanan kiri, hanya menemukan kegelapan yang menelan segala hal yang ada di sekitarnya. Namun,
Ada sesuatu yang lebih menakutkan dari gelap itu, suara bisikan yang datang dari dalam. Ada yang mencari tahu, ya, suara itu terdengar begitu dekat, seolah melilit tenggorokannya. Dedi terhenti, menoleh ke belakang, namun tak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan yang menantangnya. Jantung Dedi berdebar kencang, keringat dingin mulai merembes di dahinya. Ia menghela napas dan melangkah lebih jauh. Di ujung ruangan bawah tanah yang gelap itu, sebuah meja besar dengan banyak benda aneh terhampar. Patung-patung hitam serupa dengan yang ia temukan sebelumnya, hanya saja kali ini, patung-patung itu lebih banyak dan lebih besar, menghiasi setiap sudut ruangan. Di tengah ruangan, sebuah meja besar terletak dengan kain hitam yang tertutup rapat. Dedi menatapnya dengan cemas. Tanpa pikir panjang, ia menarik kain itu, dan di bawahnya, ia melihat sebuah lingkaran besar yang digambar di lantai. Lingkaran itu penuh dengan simbol-simbol aneh yang sepertinya berasal dari dunia lain. Di tengah lingkaran itu, sebuah batu besar tergeletak, seolah menyimpan sesuatu yang sangat kuat, energi yang terasa sangat mengerikan. Dedi melangkah lebih dekat, dan begitu ia menyentuh batu itu, sebuah teriakan keras terdengar, menggemparkan seluruh ruang bawah tanah. Batu itu mulai bersinar, dan simbol-simbol di sekeliling lingkaran menyala dengan cahaya merah menyala. Dedi merasakan sesuatu yang sangat kuat mengalir melalui dirinya. Seolah-olah energi itu berusaha menariknya ke dalam lingkaran tersebut. Tidak, Dedi berteriak dalam hati. Ia berusaha melepaskan dirinya, menarik tangannya dari batu itu, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sekelilingnya. Itu adalah sosok yang sama, sosok besar yang ia lihat di dapur beberapa malam lalu. Sosok itu mendekat lagi, dan kali ini, matanya merah menyala lebih terang dari sebelumnya, memancarkan kegelapan yang dalam. Dedi merasa tubuhnya semakin lemah, dan kegelapan itu semakin menghimpitnya, menutupinya. Sosok itu berkata dengan suara serak yang memekakan telinga, "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Dedi. Tidak ada jalan kembali." Seketika, Dedi merasa dirinya terjatuh. Ia terhempas ke lantai, dan tubuhnya mulai terasa seperti lumpuh. Namun, suara itu tidak berhenti. "Kau telah mengganggu ritual ini, Dedi. Kau telah membuka jalan yang tak seharusnya dibuka. Sekarang, kau akan menjadi bagian dari kami." Di dalam kegelapan itu, Dedi bisa merasakan kehadiran orang-orang yang telah terperangkap sebelumnya. Mereka adalah para pekerja yang telah datang dan pergi. Mereka adalah orang-orang yang selama ini bekerja di tenda sate dan tidak pernah kembali. Mereka kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Dedi berusaha untuk melawan, untuk mengerti apa yang terjadi, tetapi seiring dengan kekuatan yang semakin menekannya, ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan. Ia bisa melarikan diri, tetapi itu berarti ia akan meninggalkan orang-orang yang telah terperangkap di sini, atau ia bisa berjuang, berusaha menghentikan ritual ini dan membebaskan dirinya serta orang-orang yang telah terperangkap. Namun, untuk itu, ia harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Apakah ia memiliki cukup keberanian untuk melawan kegelapan ini, atau akankah ia menjadi bagian dari mereka selamanya? Bagaimanakah akhirnya Dedi bisa keluar dari mimpi buruk ini? Apa yang akan ia lakukan untuk menghentikan kekuatan jahat yang mengendalikan rumah makan ini? Saksikan kelanjutan kisahnya dalam kisah pesugihan rumah makan di Indramayu. Dedi terbaring di lantai ruang bawah tanah, tubuhnya lemas dan jantungnya berdegup kencang. Kegelapan yang mengelilinginya semakin menekan, seolah ada kekuatan yang terus menariknya lebih dalam. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang Dedi tahu dengan pasti, ia tidak bisa menyerah. Ia tidak bisa menjadi bagian dari kegelapan itu. Jika ia menyerah, semuanya akan berakhir. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk orang-orang yang telah terperangkap dalam rumah makan itu. Kekuatan yang mengikat tubuhnya semakin kuat, dan Dedi merasakan darahnya berdenyut lebih cepat dari biasanya. Dalam kondisi yang semakin terperosok ke dalam ketakutan, ia mencoba menarik napas panjang, mencoba mencari keberanian di tengah rasa takut yang menggerogoti dirinya. Sosok besar yang mengancamnya itu terus berdiri di dekatnya, matanya yang merah menyala seperti api yang membakar, memancarkan kegelapan yang dalam. Suara berat dan dalam itu kembali terdengar, "Kami sudah menunggu lama, Dedi.
Kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Apa yang sudah mulai, takkan bisa dihentikan. Dedi mencoba menggerakkan jari-jarinya, merasakan kakinya kembali bisa bergerak perlahan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Jika ia tidak melawan sekarang, ia akan menjadi bagian dari ritual ini, mungkin selamanya. Namun, sebelum ia bisa bertindak, suara itu kembali bergema, lebih keras kali ini, seolah ingin memecah telinganya. Kau pikir kau bisa berhenti? Ritual ini sudah dimulai, dan sekarang tak ada yang bisa menghentikannya. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami, selamanya. Dedi merasa seolah-olah energi dalam dirinya mulai terkuras habis. Semakin banyak ia melawan, semakin kuat tarikan gelap itu. Namun, satu hal yang menyadarkannya, ia tidak sendirian. Ingatan tentang pria tua yang ia temui beberapa hari lalu, yang memperingatkannya, kembali terngiang di pikirannya. Jangan terjebak di sini, kata pria itu. Kau harus keluar sebelum terlambat. Dedi menatap sekeliling, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Matanya menangkap satu hal yang tidak bisa ia lewatkan, sebuah pintu kecil di sudut ruang bawah tanah. Pintu itu tertutup rapat, namun Dedi merasa bahwa di baliknya ada harapan, ada jalan keluar. Dengan sisa kekuatan yang ada, Dedi berusaha bangkit dan merangkak menuju pintu tersebut. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang terus menariknya kembali. Namun, ia tak boleh berhenti. Ia harus melarikan diri, atau ia akan terperangkap di sini selamanya, menjadi bagian dari ritual yang mengerikan ini. Saat akhirnya ia berhasil mencapai pintu, Dedi merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa menahan langkahnya. Pintu itu terasa berat, dan ketika ia mencoba membukanya, pintu itu seperti terkunci dengan rapat. Namun, entah kenapa, Dedi merasa ada sesuatu yang memberinya kekuatan. Suara pria tua itu kembali terngiang dalam pikirannya, jika kau ingin hidup, jangan menyerah. Temukan kunci itu, Dedi. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Dedi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memaksa pintu itu terbuka. Dan akhirnya, dengan sebuah dorongan terakhir, pintu itu terbuka. Dedi merasa cahaya luar yang menyilaukan menerobos masuk, mencerahkan ruang yang gelap gulita itu. Begitu ia melangkah keluar, ia merasa seperti terlepas dari belenggu yang mengikatnya. Namun, saat ia berbalik, ia melihat sosok besar yang masih berdiri di balik pintu, menatapnya dengan mata merah menyala. Kau tidak akan pernah benar-benar bebas, suara itu mengancam. Kau hanya melarikan diri dari satu bagian dari kami. Tapi kau takkan bisa melarikan diri dari takdir. Dedi tidak tahu apakah ancaman itu nyata atau hanya bagian dari mimpi buruk yang menghantui dirinya, tapi satu hal yang jelas, ia telah berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu. Namun, ia tahu bahwa pertempuran belum selesai. Kegelapan yang mengendalikan rumah makan itu masih ada, dan jika ia ingin menghentikannya, ia harus menemukan kunci untuk membuka semua rahasia yang tersembunyi di sana. Dengan tekad yang lebih kuat, Dedi berlari keluar menuju pintu depan rumah makan. Namun, begitu ia melangkah keluar, dunia seolah berubah. Suasana di luar rumah makan terasa tidak biasa. Langit yang gelap menyelimuti langit biru yang cerah tadi. Sebuah perasaan aneh menyelimutinya, seolah ia tidak berada di dunia yang sama lagi. Semua orang yang tampaknya biasa, pelanggan yang datang dan pergi, kini tampak seperti bayangan kosong. Mereka tidak melihatnya, tidak merasakannya. Mereka hanya bergerak, melakukan rutinitas mereka, seolah tak ada yang berubah. Dedi merasa semakin bingung, semakin terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. Apakah ini nyata? Tanyanya dalam hati, matanya penuh kebingungan. Atau semuanya hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Namun, Dedi tahu bahwa ia harus terus mencari jawaban. Jika ia benar-benar ingin mengakhiri teror ini, ia harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan panjang ini, ia tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ada lebih banyak rahasia yang harus ia pecahkan, lebih banyak teka-teki yang harus ia ungkap. Dedi bertekad untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan bagaimana ia bisa menghentikan ritual jahat yang telah mengikat rumah makan ini dalam kegelapan yang tak termaafkan. Akankah Dedi berhasil mengungkap kebenaran yang tersembunyi?
Atau akankah ia menjadi bagian dari takdir gelap yang telah menunggu begitu lama di kisah pesugihan rumah makan di Indramayu? Terus ikuti kisahnya untuk mengetahui nasib yang menantinya. Dedi berdiri di depan rumah makan, tenda sate, yang tampaknya tak berubah sama sekali, meski dunia di luar telah berubah. Langit di atasnya gelap, dan udara terasa semakin berat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang, meskipun seharusnya itu adalah malam yang sejuk. Ketakutan semakin menyelimutinya, tapi ia tahu ia tak bisa berhenti. Misinya belum selesai. Sambil berjalan menjauh dari rumah makan, Dedi berpikir tentang segala yang telah terjadi. Ia teringat akan pria tua yang memberi peringatan, tentang patung hitam yang ia temui di ruang bawah tanah, dan tentang kekuatan gelap yang telah mengikatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan ini? Kenapa rumah makan itu begitu populer, sementara di balik kesuksesannya ada ritual yang begitu jahat? Kakinya membawa Dedi kembali ke jalan kecil yang sepi, menuju sebuah tempat yang pernah disebutkan oleh pria tua itu. Sebuah rumah di ujung desa, tempat yang dikatakan sebagai tempat peristirahatan bagi mereka yang telah mengetahui terlalu banyak. Jika ada satu orang yang bisa memberikan jawabannya, itu adalah orang yang tinggal di sana. Sesampainya di rumah itu, Dedi merasa ketegangan meningkat. Rumah itu tampak tua, dengan dinding yang sudah mengelupas dan jendela-jendela yang dipenuhi debu tebal. Terlihat seperti tidak ada kehidupan di dalamnya, namun Dedi merasa bahwa di balik keheningan ini, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Saat ia mengetuk pintu, suara langkah kaki terdengar dari dalam, diikuti dengan pintu yang terbuka perlahan. Seorang wanita tua, dengan wajah penuh kerutan, memandangnya dengan mata tajam. "Dedi," wanita itu berkata, suaranya berat dan dalam, seolah tahu siapa dia. "Aku sudah menunggu kedatanganmu." "Siapa Anda?" tanya Dedi, masih terkejut bahwa wanita ini tahu namanya. "Aku adalah penjaga kebenaran," jawab wanita itu dengan suara serak. "Dan aku tahu mengapa kau datang ke sini. Kau tidak bisa lari darinya." "Tidak ada yang bisa." Dedi merasakan ketegangan yang semakin menguat. "Saya tidak ingin terjebak dalam hal ini. Saya hanya ingin keluar, selamat dari semua ini." Wanita tua itu menghela napas panjang, kemudian mengundang Dedi masuk. Di dalam rumah itu, ada bau kayu dan kertas lama. Dinding-dindingnya dipenuhi buku-buku tebal dan tumpukan kertas yang tak terhitung jumlahnya. Ada kesan misterius di sini, seolah tempat ini menyimpan banyak sekali rahasia. "Sekarang duduklah, Dedi," kata wanita itu, menunjuk sebuah kursi di depan meja kayu yang sudah penuh dengan berbagai benda. "Kau harus mendengar cerita yang aku simpan sejak lama." Dedi duduk dengan hati-hati, matanya tak lepas dari wanita itu, yang mulai berbicara dengan pelan. "Rumah makan, tenda sate, yang kau kenal itu, bukanlah tempat biasa. Itu adalah tempat yang terikat oleh sebuah perjanjian kuno. Sebuah tempat yang digunakan untuk memanggil kekuatan gelap demi mencapai kekayaan yang tak terbatas. Pemiliknya, Pak Hadi, bukanlah orang biasa. Dia adalah bagian dari sebuah kelompok yang sudah lama ada di dunia ini, kelompok yang menggunakan ritual pesugihan untuk mengendalikan hidup orang lain." Dedi mendengarkan dengan seksama, setiap kata yang keluar dari wanita tua itu terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang harus disusun. "Pak Hadi," lanjut wanita itu, "adalah orang yang telah lama terjerat dalam kekuatan itu. Dan dia tahu betul apa yang terjadi pada orang-orang yang datang ke sana. Mereka bukan sekadar menjadi kaya, mereka memberikan sebagian dari jiwa mereka sebagai harga. Dan pada akhirnya, mereka akan kehilangan lebih dari yang mereka peroleh." Dedi terdiam, matanya terbelalak. "Tapi bagaimana dengan saya? Mengapa saya bisa terjebak dalam semua ini?" Wanita itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kau tidak sengaja memilih jalan ini. Tetapi, once you're in, it's too late to turn back. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Dedi merasakan guncangan yang dalam. Semua yang telah ia alami, semuanya kini menjadi lebih jelas, namun juga semakin mengerikan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Dedi dengan penuh kecemasan. Wanita itu menghela napas, lalu memandang jauh keluar jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu yang besar. "Ada satu cara untuk menghentikan ritual ini. Tetapi itu tidak mudah.
Kekuatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun tidak akan hancur hanya dengan sekejap. Kau harus memasuki ruang yang paling gelap, di mana semua jiwa yang terperangkap berada. Kau harus menghancurkan batu yang mengikat mereka ke dunia ini. Batu yang ada di ruang bawah tanah itu adalah kunci dari semuanya. Dedi menatapnya, rasa takut semakin membayangi dirinya. Tapi, bagaimana kalau saya gagal? Apa yang terjadi pada saya? Wanita itu tersenyum samar, namun senyum itu mengandung kesedihan. Jika kau gagal, Dedi, bukan hanya hidupmu yang akan hilang. Setiap orang yang kau kenal, setiap orang yang berada di sekitar rumah makan itu, akan jatuh ke dalam kegelapan. Mereka akan menjadi bagian dari kekuatan itu, selamanya. Dedi tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin selamat, jika dia ingin menghentikan semuanya, dia harus kembali ke rumah makan itu dan menghancurkan batu yang telah mengikat semuanya. Namun, perjalanan menuju kebenaran ini penuh dengan bahaya. Dedi tahu bahwa kekuatan yang menguasai rumah makan itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Akankah Dedi berhasil menghancurkan batu itu dan menghentikan ritual yang telah mengikat semua orang? Atau ia akan menjadi korban terakhir dari kekuatan gelap yang menguasai tenda sate? Semua jawaban akan ditemukan dalam kisah pesugihan rumah makan di Indramayu yang semakin mendekati puncaknya. Dedi berdiri di depan pintu rumah makan, tenda sate, sekali lagi, namun kali ini, ia tidak merasa takut. Kecemasan masih menyelimutinya, tetapi tekadnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, segala sesuatu yang telah ia alami akan sia-sia. Tak hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tetapi juga kehidupan banyak orang yang terperangkap dalam kutukan ini. Dengan langkah pasti, ia memasuki rumah makan yang terasa lebih gelap dari sebelumnya. Bau sate yang biasa tercium begitu menggoda, kini justru terasa menyengat, seolah mengingatkan Dedi akan segala hal mengerikan yang tersembunyi di balik kesuksesan tempat ini. Ia melangkah menuju dapur, di mana semuanya bermula, di mana kekuatan gelap itu pertama kali merasuk ke dalam hidupnya. Di ruang bawah tanah yang penuh dengan patung hitam, simbol-simbol jahat, dan batu besar yang mengeluarkan aura menakutkan, Dedi tahu bahwa disinilah pertempurannya akan dimulai. Setiap langkahnya terasa semakin berat, namun ia tidak bisa berhenti. Batu yang telah mengikat jiwa-jiwa terperangkap itu harus dihancurkan. Dengan napas yang tertahan, Dedi akhirnya berdiri di depan batu besar yang telah menunggu begitu lama. Ia bisa merasakan kekuatan gelap itu mengalir di sekelilingnya, mencoba menahan setiap gerakan. Namun, ia tak gentar. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia mengangkat tangannya, dan dengan satu pukulan, batu itu pecah berkeping-keping. Saat batu itu hancur, seketika itu juga, udara di sekitar rumah makan terasa berubah. Kekuatan gelap yang telah mengikat tempat ini selama bertahun-tahun mulai menghilang. Dedi merasa tubuhnya kembali ringan, dan ruang bawah tanah yang sebelumnya penuh dengan ketakutan, kini terasa lebih tenang. Jiwa-jiwa yang terperangkap, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang, akhirnya dibebaskan. Namun, meskipun rumah makan itu kini bebas dari kutukan, Dedi tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia alami. Rumah makan, tenda sate, mungkin sudah kembali normal, namun kenangan akan kegelapan itu akan terus menghantuinya. Dedi kembali ke desa dengan hati yang berat, tetapi penuh dengan harapan. Ia telah mengalahkan kegelapan, tapi dia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Kekuatan gelap yang telah ada selama berabad-abad itu, tak bisa dihancurkan begitu saja. Ada banyak lagi yang harus ia hadapi, banyak lagi yang harus ia selesaikan. Namun untuk saat ini, ia tahu bahwa rumah makan, tenda sate, tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Itu adalah tempat yang bebas dari kutukan, tempat di mana kebenaran akhirnya keluar dan dunia kembali mendapat kesempatan untuk bersinar. Kisah pesugihan ini mungkin telah berakhir, tapi bagi Dedi, hidupnya yang baru saja dimulai, di luar bayang-bayang gelap yang pernah menguasainya. Dan dunia ini, yang selalu penuh dengan misteri dan rahasia, akan terus berputar.